Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivana Safarensya, NIM 1914040042 dari Tadris Matematika B, Win Imam Bonjol Padang. Tujuan video ini adalah membuat UAS evaluasi pembelajaran matematika. Soal pertama, sebutkan pengertian dari validitas dan macam-macam validitas. Pengertian validitas adalah sejauh mana konsep kesimpulan atau pengukuran beralasan dan kemungkinan sesuai secara akurat dengan dunia nyata. Validitas alat ukur adalah sejauh mana alat tersebut mengukur apa yang diklaimnya untuk diukur. Macam-macam validitas ada 4 macam. Yang pertama, validitas konstruk, yaitu suatu kerangka dalam konsep, misalnya peneliti akan mengukur konsep religiositas. Yang kedua, validitas isi, yaitu suatu alat ukur yang ditetapkan oleh sampai sejauh mana isi alat tersebut dapat mewakili sebagai aspek kerangka konsep. Yang ketiga, validitas eksternal adalah validitas yang berhubungan dengan hasil yang diraih dari instrumen yang digunakan sesuai data ataupun informasi lain tentang variabel peneliti. Yang terakhir yaitu validitas prediktif adalah alat pengukur yang dibuat peneliti dimaksudkan untuk memperkirakan apa yang mau terjadi di waktu yang mendatang. Kedua, pengertian reliabilitas dan macam-macam reliabilitas. Pengertian reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Macam-macam reliabilitas. Yang pertama, konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan item. Ada 3 cara untuk melaksanakan atau menguji reliabilitas, yaitu yang pertama tes tunggal, yang kedua tes ulang, dan yang ketiga tes ekuivalen. Soal yang ketiga, jelaskan apa beda indeks kesukaran, daya pembeda, kriteria penerima soal, dan apa hubungan ketiganya. Yang pertama, indeks kesukaran, yaitu bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal, berkisar antara 0 sampai 100. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan kelompok peserta tes yang berkemampuan tinggi dan kelompok peserta tes yang berkemampuan rendah. Selanjutnya yaitu kriteria penerima soal. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Pokok soal hendaknya jangan memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Hubungan ketiganya ialah berpengaruh langsung pada daya pembeda soal. Jika setiap orang memiliki benar jawaban, maka soal tidak dapat digunakan untuk membedakan kemampuan peserta. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan rendah. Selanjutnya, jelaskan apa jenis alat evaluasi keterampilan dan contohnya. Yang pertama yaitu jenis-jenis alat evaluasi yang berupa tes awal, tes akhir, tes seleksi, diagnostik, formatif, sumatif, dan inteligensi kemampuan kepribadian. Contohnya yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Yaitu apa alat evaluasi sikap dan contohnya. Evaluasi sikap yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Contohnya yaitu tes awal, tes akhir, tes seleksi, diagnostik, formatif, sumatif, inteligensi kelompok, power test, dan lainnya. Yang terakhir yaitu apa tindak lanjut dari evaluasi. Dalam tahapan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, poin pentingnya yaitu adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi. Kegiatan tindak lanjut yang dimaksud adalah guru menindaklanjuti hasil analisis dan menginterpretasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Tindak lanjut pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya merupakan pelaksanaan keputusan tentang usaha perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.